Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini Sabtu 31 Agustus 2024. Kita akan berburu Toyota Fortuner generasi pertama facelift kedua tahun 2013 2.7 varian bensin, penggerak 4x4. Mobil ini pesanan Pak Iwan dari Tangerang. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review. Kemudian Anda juga dapat informasi bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi. Mudah-mudahan unit yang akan kita cek ini minim PR, utuh agar bisa closing hari ini. Tapi jika kondisinya tidak layak dibeli, bekas tabrakan, bekas banjir, kita akan cek opsi kedua. Sama di daerah Jakarta Barat juga, jadi ada dua target. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya agar hari ini bisa closing. Hari ini saya bersama Mas Ubay. Target pertama kurang cocok karena bagian belakangnya tidak utuh. Jadi ada indikasi bekas tabrak bagian belakang. Kita akan lanjut cek opsi kedua di daerah Jakarta Barat juga, sama tahunnya 2015. Mudah-mudahan unit target kedua kali ini bagus, minim PR agar bisa closing hari ini. Tapi jika memang kurang bagus juga, tidak utuh lagi, ya kita balik kanan pulang. Kita akan cari opsi lain lagi, karena yang kita utamakan pencarian mobil untuk pesanan yang terbaik. Mobilnya kita akan bawa ke car wash karena kotor banget. Sekalian kita test drive. Untuk kaki-kaki sih badak kalau Fortuner tuh. Ini juga normal. Setir stabil. Perpindahan otomatis bagus. Kaki depan belakang aman. Kaki senyap, normal. Nah, sekalian kita tes 4x4 nya nih. Dites Pak ya. Silakan. Kita berhenti. Nah, ini posisi di H, normal. Kita akan masukkan ke HL. Posisi harus di netral. Ini HL, indikator di cluster normal. HL untuk kecepatan tinggi tapi jalannya agak curam seperti di salju atau di lumpur. Aktif, normal. Kita akan coba ke mode ekstrim. Di mode ekstrim kita harus pindahkan dulu ke netral. Mode ekstrim dia untuk off-road. Nah, aktif juga sama. Kita akan coba masukkan ke D. Nah, ini mode ekstrim normal. Tarikannya juga beda, kencang banget, dan ketika lagi jalan dia tidak bisa langsung dipindah, harus posisi mobil berhenti di netral baru kita masukkan ke mode H lagi. Nah, paling belakang itu dia mode H, ini untuk harian. Normal semua untuk sistem 4x4 nya. Saya akan bahas mulai dari kondisi eksterior. Headlamp bagian kanan utuh, hanya perlu nyalon saja, poles. Bisa bening lagi nih, belum masuk air dalamnya. Jadi masuk nyalon saja sudah dipoles, lampunya sudah bening nanti.
Bumper depan cat ulang, kondisinya bagus. Corner sensor utuh, fog lamp utuh, hanya sedikit-sedikit baret lah, baret-baret halus, bisa dipoles. Grillnya juga chrome-nya masih baik. Nah, baret halus seperti ini bisa dipoles. Corner sensor bagian kiri utuh, bisa dipoles. Pecah parah sih tidak ada, enak dilihat. Paling baret-baret halus bisa dipoles. Fog lamp utuh, headlamp bagian kiri juga sama utuh. Spion tanduk, ada jamur juga bisa dipoles. Kacanya utuh. Kap mesin ada jamur. Tidak ada pecah parah, enak dilihat. Ketebalan 129 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Velg, lecet-lecet ada di velg. Nah, ini bisa dicat ulang sih kalau untuk velg. 250.000 satu velg. Retak pecah tidak ada, aman, enak dilihat. Produksi ban di tahun 2022. Ketebalannya di 7,54 mm. Jadi layak dipakai. Kampas rem tebal. Liner fender bagian kanan utuh. Fender bagus catnya. Baret halus bisa dipoles. Sama pernah dicat ulang 1 kali. Spion bagian kanan mikasenya utuh, hanya ada baret halus. Pilar-pilar sama pernah dicat ulang. Hanya ada jamur pecah, lecet tidak ada, aman. Fender belakang kanan sama pernah dicat ulang juga. Ada beberapa yang luka, ini nggak bisa dipoles karena luka. Nanti saya akan total ya berapa titik gitu yang tidak bisa dipoles sama di sela-sela pintu. Ban belakang bagian kanan 2020. Ketebalannya bagian ban belakang kanan 4,32 mm, layak dipakai. Pengereman bagian belakang tromol, parking brake, rem masih pendek, masih bagus. Footstep bagus. Baret-baret halus aja sama, pecah parah sih tidak ada, enak dilihat. Karet balon bagian pintu belakang kanan utuh. Las titik pabrikan juga utuh. Kaca film bagian belakang kanan bagus. Silar pintu utuh. Pintu bagian driver paling di sela-sela pintu, nah capara tidak ada, enak dilihat. Karet balon bagian pintu driver kondisinya bagus, dan untuk pilar A utuh. Jadi aman bagian samping kanan, tidak ada bekas tabrakan keras. Kaca film bagian pintu driver bagus. Silar pintu utuh, karet pintu juga utuh. Stop lamp bagian kanan utuh. Stop lamp bagian kiri juga sama, utuh. Pernah dicat ulang 1 kali sama. Cat bagasi bagus. Tidak ada pecah parah. Bumper belakang
sama, tidak ada pecah parah, baret-baret halus aja. Reflektor bagian belakang kiri utuh. Nah ini sih luka, ada beberapa luka. Nanti saya akan hitung berapa panel. Sensor mundur utuh. Nah ini tidak bisa dipoles. Ini satu bumper lah bagian belakang kalau mau dicat ulang. Reflektor kanan utuh. Sensor mundur utuh. Pegas hidrolik bagasi bagus. Kaca film bagian bagasi belakang bagus. Sealer bagian bagasi belakang utuh. Karet balonnya utuh. Rear cross member utuh. Nah inilah titik pabrikannya, masih sangat presisi. Trim juga utuh. Kita akan lihat sedikit ya ban serepnya. 5 mm, bagus untuk ban serep. Kita akan buka jok bagian baris ketiganya. Trim semua utuh. Lampu kabin aktif, ventilasi AC bagian baris ketiga masih utuh, paling di jok tuh kotor-kotor. Tapi sarung bagian kalapnya bisa dibersihkan. Nah ini nggak bisa dipoles nih, tapi baretnya baret halus, pecah parah sih tidak ada. Bagian fender belakang kiri kita akan coba ukur, sama pernah dicat ulang satu kali. Velg belakang kiri sama ada beberapa lecet. Produksi ban 2020, sama rata dengan bagian belakang kanan 4 mm. Di bagian atau over fender ada lecet. Karet balon utuh. Plastik pabrikan di pilar-pilar utuh. Di bagian ini juga utuh nih. Nah inilah titik pabrikannya. Kaca film bagus. Karet pintu utuh. Sealer pintunya utuh. Pintu bagian depan kiri baret-baret halus bisa hilang dipoles. Paling di sela-sela pintu yang tidak bisa dipoles. Full step kondisinya bagus. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh. Las titik pabrikan di pilar-pilar utuh. Bagian ini juga utuh. Nah kaca film bagian depan kiri ada yang rusak. 150.000, yang paling bagus 500.000. 150 itu udah lumayan bagus lah kalau mau diganti kaca filmnya aja. Karet pintunya utuh. Nah bagian sealer pintu bagian depan kiri nih yang tidak ada sealernya, pintunya gantian baru, tapi bagian pilar-pilarnya kan utuh ya. Jadi kemungkinan pernah ada benturan di bagian ini, bukan di repair tapi langsung diganti pintunya. Sebenarnya kalau mau diganti pintunya, cabutan yang ada sealernya udah beres, semuanya utuh nantinya. Saya pernah Innova itu beli pintu kosongan sekitar 1.500.000. Kosongan itu tidak ada kaca, tidak ada door trim, tidak ada regulator power window, jadi pakai ini saja gitu. Pintunya itu kosongan 1,5. Spion bagian kiri mikasenya utuh. Fender depan kiri ya bagus lah, tidak ada pecah parah, enak dilihat.
Untuk ketebalan sih sama rata-rata pernah dicat ulang, tapi ya satu kali, tidak ada ketebalan yang tinggi, aman. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022, sama dengan depan kanan 7 mm lebih, layak dipakai. Kampas rem bagian depan kiri tebel. Velg rata-rata masih ori catnya, lecet sedikit ada. Jadi untuk velg itu yang lumayan bagus sih ini, yang lainnya agak lecet. 250.000 kali 3 berarti kalau mau diperbaiki. Liner fender utuh. Jadi beginilah eksteriornya. Pecah parah sih tidak ada, enak dilihat. Catnya yang ori paling di pilar-pilar dalam, yang lainnya pernah dicat ulang tapi ketebalan masih normal, nggak ada dempul tebal. Jadi hanya pernah disiram. Jika dilihat dari yang lecet-lecet tidak bisa dipoles itu di sela-sela pintu, bumper belakang, fender, ada 4 titik lah kira-kira. 2 juta kalau mau diperbaiki. Tapi ini kan bukan per fatal, bisa dilewat. Terus velg 3 velg 250.000 kali 3, jadi sekitar 2.700.000 lah untuk perbaikan eksterior. Poles sih perlu, ada beberapa jamur baret halus itu bisa dipoles. Nyalon masuknya untuk mobil jenis seperti ini SUV 700.000. Nyalon full, poles bodi, ruang mesin, interior, bagasi belakang dibersihkan nantinya. Mobil aman, tidak ada bekas tabrakan keras, hanya pernah ada nyerempet mungkin di pintu, jadi pintunya langsung diganti, pada di repair saja, soalnya bukan tabrakan keras. Kalau tabrakan keras biasanya di pilar-pilarnya itu kena, ini utuh, pilar-pilarnya aman. Kilometernya 136.000. Setir belum di retrim, masih ori, masih bagus. Pedal rem gas tidak ada yang habis. Buku servisnya ada. Untuk histori itu dari 2015, 16, 17, 2018, 2023 dan 2024 tercatat kilometernya masing-masing. Jika kita lihat dari histori dan ciri-ciri setir yang belum di retrim, belum rusak pedal rem dan gas, masuk akal untuk kilometer 136.000. Gantungan juga selalu di bengkel resmi. Kembali servis di 145.000. Sama oli mesin. Sama oli mesin. Oli transmisi yang tidak ada. Jadi kalau mau diganti paling ganti oli transmisi, karena tidak ada historinya. Jika ganti normal di Sofa and Drive sekitar 750.000, kalau mau di flashing ke bengkel resmi sekitar 1,2 juta. Terus untuk oli garden juga perlu ganti lah karena tidak ada histori. Oli garden 250.000. Mobil tidak ada bekas banjir, ini karpet orinya, besi-besi juga masih bagus. Nah ini tidak ada karat kan, masih putih. Hasil tes oli %50,0 sesuai. Tadi 145.000 kan. Minyak rem menunjukkan oke.
Air masih menggunakan coolant. Aki History 2022 di Shop and Drive. CCA 500. Good, baterai health di 100%. Aki bagus. Minyak power steering masih merah. Nah ini nih ruang mesin paling kotor, tapi udah berikut nyalon tadi. Belum pernah dibuka, silarnya utuh. Cat dalam kap mesin juga masih ori. Terus member depan, stiker-stiker juga masih pada ada, masih ori. Bagian depan juga aman, tidak ada bekas tabrakan. Ini suara mesin halus standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih sempurna, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak. Pembakaran masih sempurna. Kompresor AC juga nyeteknya masih bagus, extra fan juga muternya masih bagus. Masih normal. Untuk fisik kaki-kaki saya akan perlihatkan ya, meskipun tadi pas test drive bagus semua. Tidak ada yang patah, steering rack juga aman. Shock breaker juga kering. Sama shock breaker kering. Fisik kaki-kaki bagus. Test drive-nya juga tadi senyapkan kaki-kakinya. Shock breaker belakang juga kering. Shock breaker belakang aman. Bagian kolong juga tidak ada keropos, aman. Gardan juga kering. Untuk mesin juga kering, tidak ada yang rembes, paling kotor saja. Ini cover valve. Masih pada kering. Ini bagian bawah karter, steering rack kering. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault. Kelistrikan bagus. Door trim ya kotor bisa hilang di salon. Power window semuanya aktif. Power tracknya aktif, kanan kiri. Electric mirrornya aktif. Bagian kiri juga sama, aktif. Dashboard juga masih bagus rata-rata. Ventilasi AC juga bagus. Plafon ya paling ada sedikit-sedikit kotor aja, bisa di salon bisa hilang. Sun visor bagus. Sun visor bagian driver bagus. Spion tengah juga bagus. Head unit aktif. Kamera mundurnya juga aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 32 derajat Celcius ya. Jika dapat di 26 tandanya AC-nya dingin. Langsung dapat di 26 derajat Celcius.
masih pada rapi. Corner sensor aktif. Nah paling ini nih tuas persneleng. Kan di sini ada H, HL, LL. Kalau mau diganti tuh biasanya satu set sih, sama ininya bisa diputar nih, bisa diganti. Saya lihat tadi di 100.000 lah. Beli di online banyak. Matic udah dicoba tadi dari mesin dingin sampai panas. Tidak ada delay, perpindahan bagus. Kemudian 4x4-nya juga sudah kita coba normal. Parking brake pendek. Di sini juga masih pada rapi. Power steering juga enteng. Klakson juga aktif. Audio steering switch aktif. Ini volume naik, ini volume turun. Untuk mengganti channel juga aktif. Normal. Terus untuk wiper bagian belakang aktif. Masih bagus. Wiper depan juga aktif. Ngepasnya masih detail, masih bagus. Untuk lampu hazard, lampu jarak jauh, lampu fog lamp, lampu hazard belakang aktif, lampu mundur aktif, lampu malam aktif, lampu rem aktif. Jok juga masih bagus bagian penumpang depan. Bagian driver nih ada yang sedikit luka. Ini bisa diganti beberapa panel aja. Bisa diganti bahan-bahan MBTEC. Atau mau dibawa ke spesialis jok di repaint itu bisa. Kalau diganti bahan MBTEC itu 300.000 satu titik, jadi 2 nih. Nah ini ada yang bolong. Untuk elektrik joknya sliding aktif, adjustable aktif, reclining aktif. Door trim belakang kanan bagus, belakang kiri bagus. Kotor aja tuh bagian plafon, perlu di salon. Ini ada tambahan sarung setir, armrest bagus. AC belakang juga dingin, udah pasti ya, depan dingin pasti belakang juga dingin. Monitor plafon aktif sih, tinggal ngonekin ke depan aja. Nah ventilasi AC bagian belakang kiri ini dia saya lihat di laci itu ada, kayaknya lepas aja itu, paling tinggal masang aja. Nah ini saya lihat ada nih, tapi kayaknya sih enggak patah, berarti tinggal masang aja. Nanti kita pasang ke bengkel aja. Laci-laci juga masih bagus. Selain buku servis, manual book juga masih disimpan. Hand grip semuanya utuh bagian belakang. Jok belakang juga bagus. Trim bagus. Plafon bagian belakang bagus, hanya kotor aja. Kunci dapat 2, masih ori. Remote-nya aktif, auto foldingnya juga aktif. Ketika dikunci dia melipat. Remote aktif. Ini surat-suratnya Om. Pajak bulan 11 2024, pajak per tahun 7 juta. Plat 2025. Atas nama PT. Faktur juga masih disimpan, masih tangan pertama atas nama PT. Di faktur juga sama, SPH, buka blokir lengkap. Keaslian surat-surat juga aman semua. Tadi udah cek sistem online juga tidak diblokir, aman. Halo Om Iwan. Suaranya sudah jelas?
Ini saya sudah bersama ownernya. Halo Pak. Malam Pak. Ya, Untuk mobil kan pertama kali buka harga 255 juta. ya sesuai di begitu. Sesuai tawaran Om Iwan saya ajukan 240 juta cek unit. Owner ngasih. Barangkali sekarang bisa turun lagi. Waduh. Mau naik Pak malah. habis dicuci jadi kayak baru Pak. Ya, Iya. kalau memang harganya sepakat segitu, saya sih oke Mas. Jadi selama kan tadi surat-suratnya udah diperiksa sama Mas Yuda, riwayatnya udah. Ya. Kalau soal bodi itu saya nggak terlalu ini. Saya pernah pakai mobil ini kan sama, tahun lebih tua sedikit. Jadi saya tahu betul mobil itu. Oh. Pak Iwan sudah hafal, sudah pernah Oh gitu punya ya Pak mobil ya. Jadi Fortuner yang ngerti mengenai 4x4. ya. Oke. Pak Iwan, berarti saya serah terima mobil ke Pak Yuda ya? Iya betul. Iya, Ya. Oke. aman. Ya. Oke Pak Iwan, saya closing ya. Oke, makasih Mas Yuda ya. Sama-sama. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Iwan dari Tangerang sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Bahkan pengecekan mobil pesanan Pak Iwan ini kan sampai 2 kali. Yang pertama ada PR fatal bekas tabrakan. Alhamdulillah yang kedua sukses. Untuk pembelian Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Pertama kali buka mobil ini di marketplace 255 juta. Kemudian kita ajukan penawaran di 240 juta. Akhirnya disuruh cek unit. Kemudian setelah diinspeksi dan pada waktu transaksi pemesan saya persilahkan nego lagi kepada owner. Akhirnya deal di harga 240 juta. Sebenarnya mungkin bisa turun lagi, tapi mungkin Pak Iwan sudah top, sudah minat banget dengan mobilnya. Jadi Pak Iwan tidak keberatan lagi jika harganya tetap pas di 240 juta, tetap dibayar. Jadi mobil ini berikut dengan permajaan yang saya sampaikan di video ini. Kemudian berikut dengan jasa, totalnya 251 jutaan lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Fortuner facelift kedua tahun 2015, varian bensin 2.7 yang 4x4, update harga saat ini 241 juta sampai 251 juta lah. Dana tersebut estimasi pembelian mobil mungkin bisa lebih murah 230 juta atau 240 juta seperti unit ini. Kita tetap adakan spare dana untuk permajaan unitnya. Spare-nya minimal 5 juta lah. Jadi dana sampai 251 juta itu estimasi. Jika dapatnya ya 230 juta berikut dengan permajaan dan jasa ya bisa terjadi 240 juta sudah all in berikut dengan jasa. Bisa terjadi karena mobil bekas tidak akan sama rata harganya, kemudian kondisi mobil bekas juga tidak akan sama rata kondisinya. Bisa terjadi dapatnya minim PR. Kita di sini transparan, pemesan juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kita yang turun ke lokasi, kita yang inspeksi unitnya. Kemudian pada waktu transaksi juga kita persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Pemesan bisa menentukan sendiri budgetnya, bisa mengukur sendiri budgetnya. Untuk permajaan juga bisa beberapa dilewat, tidak semua dilakukan. Misalnya yang penting-penting saja, yang seperti itu juga bisa.
Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, mau pesan mobil di kami, mobilnya apa, nanti kita akan jelaskan total harganya. Silakan Anda WhatsApp. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk melihat update unit ready yang kita jual, Anda bisa cek di video short YouTube, story Instagram, kemudian TikTok, Facebook. Saya mengadakan banyak unit ready, harganya masuk, cocok untuk pedagang, bisa dijual lagi. Silakan update-nya di situ, barangkali Anda berminat. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.